Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran setiap harinya. Nah, perkenalkan, nama kakak Dewi Pratiwi, asal Maros, kuliah di Universitas Muhammadiyah Makassar. Kakak adalah mahasiswa magang di sekolah kalian. Nah, untuk lebih tahu lanjutnya, mari kita simak video berikut. Hidup rukun merupakan impian setiap warga negara. Rukun dalam perbedaan akan memberikan kedamaian dan ketentraman. Pagi ini, Udin dan teman-temannya sedang bekerja sama untuk mengumpulkan informasi tentang tanaman dan habitatnya. Mereka berdiskusi dan mencatat semua hasil pengamatan. Meskipun mereka berasal dari latar belakang yang berbeda, namun perbedaan tidak menghalangi mereka untuk belajar bersama. Untuk melengkapi informasi, mereka pergi ke perpustakaan umum untuk menemukan informasi tentang tumbuhan dan habitatnya. Berikut adalah informasi yang berhasil mereka peroleh. Di antaranya, tumbuhan melakukan adaptasi atau penyesuaian diri terhadap lingkungannya. Ada tumbuhan yang beradaptasi untuk melindungi diri dari pemangsa, ada tumbuhan yang beradaptasi untuk bertahan hidup, dan ada tumbuhan yang beradaptasi untuk berkembang biak. Tumbuhan beradaptasi dengan lingkungannya untuk mempertahankan hidupnya. Adaptasi adalah penyesuaian diri makhluk hidup terhadap habitat atau tempat tinggalnya. Berdasarkan habitatnya, tumbuhan dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu xerofit. Xerofit adalah tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan yang memiliki sedikit air. Contohnya kurma, lidah buaya, dan kaktus. Yang kedua, halofit. Halofit adalah tumbuhan yang hidup di lingkungan dengan kadar garam tinggi, misalnya di laut, muara sungai, dan pantai. Biasanya tempatnya itu berpasir, kemudian berlumpur, dan sedikit mengandung oksigen. Contohnya tumbuhan bakau. Yang ketiga, hidrofit. Hidrofit adalah tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan air. Contohnya teratai dan enceng gondok. Yang keempat, higrofit. Higrofit adalah tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan lembab. Contohnya tumbuhan begonia dan tumbuhan paku atau tumbuhan pakis. Nah, penguapan yang terjadi pada tumbuhan ini sangat lambat karena air dikeluarkan melalui struktur khusus pada daun yang disebut hidatoda atau stomata air. Yang kelima, tumbuhan di lingkungan miskin nitrogen. Nah, biasanya tumbuhan ini melakukan adaptasi dengan cara memerangkap serangga, kemudian mencerna sebagai sumber nitrogen. Nah, hal tersebut dinamakan dengan insektivora atau pemakan serangga. Contohnya pada tumbuhan kantong semar dan tumbuhan Venus. Anak-anak selain beradaptasi untuk mempertahankan hidupnya, beberapa tumbuhan juga melakukan adaptasi untuk berkembang biak. Tumbuhan yang pertama yaitu bunga rafflesia. Bunga rafflesia mengeluarkan bau busuk untuk menarik perhatian serangga, terutama lalat. Serangga yang hinggap dapat membantu penyerbukan. Tumbuhan yang selanjutnya yaitu mawar, melati, dan anggrek. Nah, tumbuhan ini memiliki mahkota bunga yang berwarna mencolok dan kelenjar nektar untuk menarik perhatian serangga yang membantu penyerbukan. Nah, tanaman selanjutnya yaitu bunga dandelion. Nah, benih bunga dandelion ini memiliki serabut halus yang mudah terbawa angin dan jatuh di tempat baru kemudian tumbuh. Anak-anak, ternyata tumbuhan juga beradaptasi untuk melindungi diri dari musuh atau pemangsa. Karena tumbuhan tidak bisa bergerak, maka dari itu, untuk melindungi diri dari pemangsa, tumbuhan memiliki ciri-ciri khusus.
yang mana ciri-ciri khusus ini menyebabkan musuh atau mangsa tidak bisa memangsa tumbuhan tersebut. Nah, apa saja ciri-ciri khusus yang ada pada tumbuhan untuk melindungi dirinya dari musuh atau pemangsa? Mari kita pelajari. Yang pertama yaitu dengan durinya. Contoh tumbuhannya tangkai mawar, kemudian buah durian, buah salak, buah nangka, dan masih banyak yang lainnya ya anak-anak. Yang kedua yaitu dengan getahnya. Contohnya seperti pepaya, kemudian buah sawo, buah nangka, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu dengan racun. Contohnya apa? Yang pertama yaitu tanaman kecubung, kemudian tanaman jarak, tanaman gabung, dan masih banyak lainnya. Yang keempat yaitu dengan baunya, contohnya bunga bangkai. Yang kelima yaitu dengan bulunya atau rambut-rambut halus yang disebut dengan glugut, contohnya pada tumbuhan bambu dan terong. Yang keenam yaitu dengan kulitnya yang keras, contohnya pada buah kelapa, salak, durian, dan lain-lain. Yang ketujuh rasanya, jadi rasa pahit, rasa sepet, ataupun rasa sangat asam membuat pemangsa tidak jadi memangsa tumbuhan tersebut. Contohnya tumbuhan belimbing ulu yang memiliki rasa yang sangat asam. Sekarang waktunya anak-anak ibu mengerjakan tugas. Anak-anak ibu diminta untuk membuat peta pikiran tentang cara tumbuhan menyesuaikan diri dan cara tumbuhan melindungi diri. Nah, sekian dari kakak. Kakak ucapkan banyak terima kasih, salam kenal, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.